Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Musyarafah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya hendak melaksanakan tugas untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh dosen Dr. Mukhrij Siddiqi MAG. Baik teman-teman, di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 34. Yang ketiga yaitu mufradat nuwawiyah. Yang keempat penjelasan i'rab. Yang kelima balaghah dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Terus yang keenam yaitu penjelasan uraian tafsir. Nah, yang terakhir yaitu analisis kontekstual modern. Baik teman-teman, sekarang pendahuluan ya. Yang mana kita sudah banyak mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang menjadi petunjuk kehidupan bagi manusia ya teman-teman. Jadi untuk memahami Al-Quran kita perlu memahami juga kandungannya secara mendalam dan juga diperlukan penafsirannya, seperti salah satunya yaitu melalui metode tafsir tahlili yang mengkaji ayatnya secara rinci. Surah Al-Baqarah ayat 34 ini menjelaskan perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, serta ada penolakan di situ, yaitu iblis menolak perintah Allah karena kesombongannya, yang mana ayat ini mengandung pelajaran tentang ketaatan dan larangan bersikap sombong. Baik, di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Jadi, teman-teman, ayat ini mengandung perintah Allah kepada para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan. Akan tetapi, para malaikat doang yang bersujud, sedangkan iblis enggan, tidak mau bersujud karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Baik teman-teman, sekarang penjelasan tentang mufradat nuwawiyah. Yang pertama yaitu kata yasjudu, yaitu dalam artian bahasa Arab adalah sujud ya teman-teman, yang mana artinya secara nuwawiyahnya itu tunduk dan membungkuk kepada seseorang. Jadi sujud untuk tunduk kepada seseorang ya. Terus yang kedua yaitu kata iblisah, adalah iblis atau setan ya. Jadi dulunya itu iblis itu berkumpul di tengah para malaikat ya, sebelum dia itu membangkang atau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Yang seterusnya yaitu kata aba, yaitu enggan bersujud. Nah, di sini iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Terus yaitu kata wastakbar. Nah, di sini kata wastakbar ini bersikap takabur sehingga tidak mau untuk bersujud kepada Nabi Adam. Terus kata wa kana minal kafirin. Nah, dalam ilmu Allah kata wa kana minal kafirin ini adalah
orang-orang yang tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir, termasuk jin dan setan yang tadi ya. Nah, sekarang eh, pembahasan i'rab. Nah, di sini kata adamah. Jadi kata adamah ini dalam i'rabnya adalah isim ya, isim yang mamnu minas sorof ya. Jadi karena faktor alamiah, jadi ini adamah ini menjadi bentuk ma'rifah. Terus kata illa iblisah, ini kata illa iblisah ini ilat ya dalam istilah mentasil. Jadi banyak menurut jumhur ulama itu karena iblis hanyalah satu dan jin juga hanya satu ya waktu itu di antara ribuan malaikat. Terus kata fasajadu. Nah, di sini kata fasajadu ini Allah mengecualikan satu orang di antara mereka, yaitu di antara para malaikat dan iblis. Jadi mengecualikan hanya jin gitu. Maka disebut ilah bisa juga sebagai istigna mengkoti ya. Baik teman-teman, setelah kita menjelaskan tentang i'rab, sekarang tentang balaghah ya. Kata wa'idh ini adalah susunan yang untuk mengagungkan ya, dengan memakai bentuk jamak. Jadi wa'idh ini bentuk jamak untuk mengagungkan. Terus kata wa'idh qala rabbuka. Nah, wa'idh qala rabbuka ini bisa juga dalam hal ini terdapat pengalihan ya dari konteks pembicaraan yang mengenai orang ketiga, yaitu orang ketiga. Nah, terus ketika pembicaraan sebagai orang pertama yang tujuannya untuk memperlihatkan kebesaran dan keagungan. Baik teman-teman, sekarang penjelasan tentang uraian tafsirnya. Jadi Allah itu menyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan kepada kaumnya bahwasanya Allah telah berfirman kepada para malaikat yang suci untuk bersujud yang bunyinya tuh gini, sujudlah kalian kepada Adam sebagai bentuk ketunduhan atau salam dan atau juga pengagungan gitu. Jadi sujud yang dimaksud di sini bukan sujud ibadah ya, dan juga bukan sujud penuhanan yang seperti yang dilakukan orang-orang kafir terhadap berhala mereka, itu beda ya. Yang dimaksud sujud di sini adalah sujud pengagungan, terus sujud salam gitu. Jadi para malaikat tersebut pun bersujud semua kepada Nabi Adam ya, kecuali iblis. Dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena merasa dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam gitu. Dan waktu itu iblis berkata kepada Allah bahwasanya gini, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam ciptakan engkau dari tanah liat. Nah, antara keengganannya tersebut atau kesombongannya atas dirinya, dia termasuk orang-orang kafir sehingga dia mendapatkan laknat sampai hari kiamat karena mendurhakai perintah Allah dan menolak bersujud kepada Nabi Adam. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan relevansi kehidupan sehari-hari. Jadi surah Al-Baqarah ayat 34 ini menceritakan bahwa Allah itu memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam dan juga semuanya taat kecuali iblis yang menolak karena sombong. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ayat ini mengajarkan bahwa kesombongan bisa membuat seseorang menolak kebenaran. Jadi di dalam kehidupan sekarang bisa kita lihat hal ini ketika orang merasa paling benar dan meremehkan orang lain dan juga tidak mau menerima nasihat. Sedangkan ayat ini mengajarkan untuk rendah hati, terus belajar dan juga menerima kebenaran walaupun datang dari siapapun atau nasihat dari siapapun. Sekarang di ujung
pembahasan yaitu penutup ya. Jadi kesimpulan dari surah Al-Baqarah ayat 34 ini, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Jadi para malaikat semuanya taat melaksanakan perintah tersebut, ya kecuali iblis. Iblis menolak karena kesombongan dan merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi penolakannya itu menjadikan termasuk golongan kafir. Intinya, pesan ayat ini adalah pentingnya ketaatan penuh kepada perintah Allah, dan juga serta bahayanya sifat sombong dan merasa lebih tinggi daripada orang lain gitu atau daripada yang lain. Sehingga kesombongan dapat menjerumuskan seseorang kepada kepada hal yang sesat sebagaimana yang terjadi kepada iblis. Baik, terima kasih telah menyimak materi kali ini yang membahas tentang perintah Allah kepada para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan juga tentang kesombongan iblis yang tidak mau bersujud ke Nabi Adam yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Baik, saya undur diri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.